Jika kamu hari ini merasa sedih, bersabarlah, karena setelahnya kamu akan sangat layak berbahagia. Jika kamu merasa marah, tenangkanlah, karena setelahnya kamu sangat layak melepaskannya. Dan jika kamu merasa bahagia, bersyukurlah, karena memang kamu layak mendapatkannya. Keadaan dirimu, emosi hari ini, jika tidak dalam keadaan baik-baik saja, aku harap segera membaik. Assalamualaikum, halo, ni hao, annyeonghaseyo, hola, bonjour, xiao, merhaba, ohayo, salam. Hai Sobat Counts dimanapun berada, ketemu lagi sama gue Sarah di Pokemon episode pertama yang kali ini akan membahas mengenai kesehatan mental. Sesuai namanya Pokemon, podcast kesehatan mental. So gue bakal jelasin apa sih kesehatan mental itu. Oke Sobat Counts, mungkin kalian udah sering banget nih dengar soal kesehatan mental. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, dan berperan serta di dalam komunitasnya. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah sesuatu yang harus kita hadapi setiap hari dan dapat kita sadari Sobat Counts. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu kesehatan mental menurut WHO, ternyata makna kesehatan mental itu juga memiliki sifat-sifat yang harmonis dan selalu memperhatikan semua segi kehidupan manusia, Sobat Counts. Gak cuma ngelihat manusia punya hubungan sama dirinya aja, melainkan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, seseorang yang sehat mental itu punya ciri-ciri Sobat Counts. Begitu gue jelasin sama kalian, gue gak berharap kalian melakukan self-diagnose atau kalian mendiagnosa diri kalian sendiri. Kalian ngerasa kayaknya gue gak sehat mental, kayaknya gue gila, kayaknya gue bipolar, kayaknya mungkin gue skizofrenia. Gue harap kalian gak melakukan hal itu. Tetapi ini sebagai bentuk aware, sebagai bentuk peringatan sama kalian, agar kalian selalu merasa waspada ya Sobat Counts. Jadi begitu kalian terus berlanjut permasalahan ini, gue harap kalian concern dan yakin untuk datang ke profesional seperti konselor, psikolog, dan psikiater. Nah, selanjutnya gue lanjutin. Seseorang yang sehat mental itu punya ciri-ciri yang pertama merasa senang terhadap dirinya. Jadi, orang yang punya kesehatan mental yang baik akan senang sama dirinya, menerima kekurangannya, menerima kelebihannya, gak akan nambah-nambahin, gak akan ngurang-ngurangin Sobat Counts. Begitu ditanya, secinta apa lo sama diri lo? Lo akan jawab dengan bahagia dan senang dan bilang, gue cinta banget sama diri gue akan menerima semua kekurangan gue. Jadi sering banget ada fenomena di mana orang itu nggak yakin gitu loh sama dirinya sendiri untuk bisa ngelakuin hal-hal tertentu. Jadinya dia kecewa sama dirinya dan membenci dirinya. Gua nggak pengen ada Sobat Counts yang ngerasa kayak gitu lagi. Ayo mulai belajar menerima dan menyadari bahwa kita sangat wajar untuk punya kekurangan. Selanjutnya bisa menghadapi situasi dan mengatasi kekecewaan di dalam hidup. Yang ini benar banget nih. Ketika lo punya masalah, terus lo ditinggalkan, lo kehilangan teman, lo kehilangan sahabat, kehilangan pacar, kehilangan keluarga, lo akan sangat-sangat kecewa dan lo akan ada di dalam situasi yang sangat-sangat sulit dan terpuruk Sobat Counts. Nah, ketika seseorang bisa menginterpretasi masalah itu sebagai sesuatu untuk belajar, untuk diatasi, dan bisa membuat itu terlihat seperti sesuatu yang wajar, gue gak minta lo harus pretending like you are okay. Gue gak minta lo pura-pura untuk lo baik-baik aja. Tapi ketika lo ngelihat itu adalah situasi yang bisa lo hadapi, lo memutuskan sesuatu untuk melakukan cara untuk mengeluarkan diri lo dari permasalahan itu, hal itu menandakan lo punya kesehatan mental yang baik Sobat Counts. Jadi semua orang pasti kecewa, semua orang pasti pernah ada di situasi sulit. Tapi ketika kesehatan mental lo baik, lo akan ngelihat itu sebagai sesuatu yang tetap bisa membuat diri lo jadi orang yang positif. Selanjutnya, lu bakal ngerasa nyaman berhubungan sama orang lain dan bisa mencintai orang lain. Itu tadi, ketika lo udah bisa mencintai diri lo sendiri, lo akan bisa mencintai orang lain dan bisa berhubungan sama orang lain. Lo akan bisa berteman, lo akan bisa bersahabat, lo akan bisa pacaran. Karena apa? Karena lo mungkin akan melihat diri lo sebagai seseorang yang wajar melakukan kesalahan dan orang lain juga wajar melakukan kesalahan. Jadi,
Ketika lo udah bisa mencintai orang lain dan melihat orang lain, memaafkan diri lo, memaafkan orang lain, itu menandakan lo punya kesehatan mental yang baik, Sobat Kans. Jadi, sangat wajar ketika lo ngerasa kesel sama orang lain, Sobat Kans. Nah, dengan lo punya hubungan yang nyaman dan lo bisa komunikasi yang baik karena kesehatan mental lo baik, itu akan jadi hubungannya berkualitas, Sobat Kans. Lo bayangin, lo punya teman, lo punya sahabat, lo punya pacar yang circle-nya bakal nguntungin lo. Yang ketika lo terpuruk, ketika lo sedih, mereka up lo, mereka nemenin lo, mereka dengerin lo. Begitu pula sebaliknya, ketika mereka yang down, lo ada untuk mereka. Jadi, hubungan itu akan saling bermanfaat gitu loh, Sobat Kans, ketika lo punya kesehatan mental yang baik. Selanjutnya lo bisa menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Yang satu ini kedengarannya sangat sederhana ya, Sobat Kans. Lo bakal sering banget ketemu sama orang-orang yang beda pendapat sama lo. Terus lo bakal sering banget bercekcok ria gitu sama mereka. Kayak lu berdebat, beradu argumen, beradu opini. Tapi hal itu gak salah, Sobat Kans. Ketika kesehatan mental lu baik, lu akan memandang itu sebagai sesuatu yang bisa membangun diri lu. Lu gak akan selalu ngerasa diri lu yang paling benar dan lu paling benar selama-lamanya. Gak begitu, Sobat Kans. Jadi ketika lu bisa yakin, sekesal-kesalnya lu sama orang, ketika pendapatnya benar, lo bakal bisa dengerin hal itu sebagai sesuatu yang gak lo lihat siapa orangnya, tapi apa yang dia bilang. Selanjutnya lo merasa bagian dari suatu kelompok dan lo gak ngakal-ngakalin orang lain. Nah ini nih penting banget. Kadang kita suka banget bohongin temen, suka banget ngutang gak mau bayar, pas diutangin, pas ditagih kabur. Nah itu tuh salah satu ciri-cirinya gitu. Terus ketika lo mulai ngerasa gue nggak seharusnya ada di sini nih, gue kayaknya nggak layak ya untuk ada di sini, dan ketika lu suka mulai bilang gue kayaknya sendirian di tempat yang ramai, kan itu istilah-istilah yang sering banget kita denger ya, Sobat Kans. Nah itu lu harus mulai lihat nih, apakah kesehatan mental lo sedang nggak baik-baik aja. Ternyata lu punya stres yang berat, ternyata lu harus cek itu sesegera mungkin ke konselor, psikolog, ataupun psikiater. Sekali lagi gue ingetin ya. Nah yang keenam, ketika lu punya kesehatan mental yang baik, lu bisa menetapkan tujuan hidup yang realistis, lu bisa ngambil keputusan dan menerima tanggung jawab dari apa yang udah lu ambil. Ketika lu punya duit 5.000, terus lu mau makan makanan yang harganya 50.000, itu udah gak realistis, Sobat Kans. Terus keputusan lu tetap makan yang 50.000. Apa lu bisa nerima tanggung jawab 45.000-nya lu harus ngutang? Minimal lu nyuci piring. Kalau enggak, lu kabur digebukin. Gitu, Sobat Kans. Hidup juga kayak gitu. Lu harus realistis. Realistis sama kemampuan diri lu, realistis sama keuangan lu, realistis sama waktu, realistis. Gitu loh. Itu emang kayak yang gampang. Tapi ketika lu lakuin, itu bisa sangat-sangat sulit. Karena apa? Karena lu, yang pertama, lu udah terlalu yakin sama diri lu bisa ngelakuin apapun. Tapi ternyata gak seasik itu. Lu gak bisa ngambil keputusan, atau keputusan yang lu ambil salah, dan akhirnya lu gak bisa tanggung jawab sama hal-hal itu. Kayak gitu, Sobat Kans. Dan yang terakhir, orang yang punya kesehatan mental yang baik, yang sehat, itu puas sama pekerjaannya. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang udah dia perbuat, itu 100% disadari karena dirinya menginginkan hal itu. Kita seringkali bilang kayak gini, Sobat Kans, enggak, itu bukan gue terpaksa sama hal itu. Nah, sebisa mungkin dalam hidup kita meminimalisir keterpaksaan diri kita. Kayak gitu, termasuk mencintai ya, Sobat Kans. Karena gak mungkin kan kita terpaksa mencintai orang lain. Jadi jatuhnya kita gak puas sama hidup kita sedih, kayak gitu. Ibaratnya itu kayak gitu ya, Sobat Kans. Begitu juga dengan pekerjaan, kuliah, sekolah. Pilih apa yang menurut lo sesuai sama diri lo, kemampuan lo. Itu tadi, lo harus rasional sehingga lo bisa puas gitu. Jadi untuk menentukan segala sesuatu, kesehatan mental ini sangat menentukan ya, Sobat Kans. Lo gak bisa lepas gitu aja, lo gak bisa ninggalin gitu aja.
lu mikirnya oke, gue bisa kok, bisa, padahal lagi gak sehat mental, lu lagi down, lu lagi butuh orang lain untuk membantu lu, tapi lu gak melakukan hal itu, lu menolak bantuan orang lain. Itu bisa sangat-sangat berbahaya. Seringkali kita mengambil keputusan yang penting dalam hidup kita dalam emosi yang tidak baik, dan itu harus selalu dihindari ya Sobat Kans. Itu aja pesan dari gue. Dan untuk podcast kali ini, jangan lupa di follow, di share, terus jangan lupa juga di follow Instagramnya Sobat Kans, dan subscribe YouTube Sobat Kans. Oke, see you on the next podcast. Bye bye.